Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Fa innal ilma rahimun baina ahli wa inna nahdhatal ulama rahimun baina ahliha wa innal usula tabalwarat wa innal furu'a tabalwarat bi usulih. Yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para pejabat sipil maupun TNI Polri, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil 'ala Allah. Atalallahu baqa'ahu dzukhran lana walil ummah. Amin. Yang sama-sama kita muliakan Gus Bupati, Gus Dokter, Gus Bupati Dokter Haris, juga yang baru saja menyampaikan penjelasan manaqib Kiai Haji Hasan Sepuh, Gus Alek. Gus siapa nama panjangnya? Hasan Malik. Ahsan Malik, yang sering dipanggil Non Alek, betul ya? Saya baru hafal kalau di daerah Probolinggo ini putra kiai kalau nggak dipanggil Gus, Non. Untung nama beliau Ahsan, bukan Muslim. Kalau Muslim repot, dipanggilnya non Muslim. Ya. Ya. Saya banyak lihat pejabat hadir, para kiai habaib hadir. Kalau saya sebut satu-satu mungkin akan menghabiskan waktu. Tapi insya Allah kalaupun tidak saya sebut, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya. Insya Allah saya doakan yang hadir haul pada hari ini, baik yang di dalam makbarah masjid, di luar sampai di jalan tadi saya jauh berhenti. Insya Allah kesawaban barokah daripada Al-Arif Billah Kiai Haji Hasan Sepuh, dan kita insya Allah bersama beliau di surganya Allah. Saudara-saudara para hadirin yang dimuliakan Allah, jika tadi kita semua mendengarkan penjelasan manaqib yang luar biasa, cukup lengkap dari Non Alek atau Kiai Haji Ahsan dengan bahasa campur Madura yang saya tidak paham. Saya tidak bisa bahasa Madura. Karenanya kalau abdina nanti pakai bahasa Indonesia, para tretan abdina minta dimaafkan. Minta dimaafkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam mukaddimah tadi saya singgung pertama, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu kata para ulama rahimun baina ahli, membuat para pecintanya menjadi seperti keluarga. Silaturahim itu, rahim itu katanya hubungan yang biasanya berdasarkan ad-dam wan nasab, berdasarkan hubungan darah dan nasab.
Tapi para ulama menyebut bahwa al-ilmu rahimun baina ahlihi, bahwa ilmu, kecintaan seseorang pada ilmu dan para ahli ilmu bisa membuat seseorang menjadi cinta kepada ahli ilmu sama seperti cintanya kepada keluarganya. Itu maksudnya. Mana buktinya? Buktinya pada hari ini semua yang hadir di sini, Masya Allah, sampai yang di luar duduk di pinggir jalan. Saya yakin yang di luar di pinggir jalan itu sebagian mendengar dengan jelas suara apa yang disampaikan pembicara di sini, sebagian mungkin terdengar lamat-lamat. Lamat-lamat itu apa kalau bahasa Maduranya? Nek sekone. Ya. Apalagi yang duduknya di bebeh sana, Pak. Bebeh. Masya Allah, jauh itu. Suaranya terdengar pelan-pelan, nek sekone itu. Tapi kenapa beliau-beliau ini semua yang hadir sabar? Karena hadir di sini, di haulnya ahli ilmu, datangnya didorong karena kecintaan, seperti kecintaannya datang kepada keluarganya. Karenanya tadi dalam mukaddimah saya katakan al-ilmu rahimun baina ahlihi. Ilmu membuat para pecintanya sesama pecinta ilmu seperti keluarga. Wa inna nahdlatal ulama'i rahimun baina ahlihi. Sama-sama NU, Pak, pasti dia merasa seperti keluarga. Wa innal furu'ata balwarat bi usuli. Dan sesungguhnya anak cucu dia jadi seperti apa, itu pasti ada titisan dari atasnya. Itu makna tabalwarat bi usuli. Apa yang disampaikan Non Alek tadi, Kiai Ahsan, bahwa kalau Gus Haris jadi bupati pantas, karena di atasnya kakek neneknya, buyutnya pernah ada yang jadi bupati. Itu maknanya tabalwarat bi usuli. Kalau Kiai Hasan Mutawakil jadi kiai, kalau Kiai Haji Alek jadi kiai, pantas kakek beliau kiai besar, Kiai Hasan sepuh, buyut beliau kiai besar. Itu maknanya. Sekarang kalau ada orang antar saudara bermusuhan padahal diikat dengan rahim, kalau ada sesama ahli ilmu bermusuhan padahal diikat sama kecintaan sama ilmu, dan kalau ada sesama orang NU kok ribut bermusuhan, pasti ini ada unsyai'un. Apa unsyai'un itu, Pak? Ada sesuatu yang menghalangi. Normalnya kakak beradik bersaudara itu rukun, Pak. Betul apa tidak? Kenapa jadi ribut? Pasti ada masalah. Ada orang ribut kakak beradik, ternyata rebutan warisan. Nah, ada ahli ilmu ribut, dimusuhi, dibenci. Ini enggak normal. Kalau ahli ilmu pasti senang. Kita sama-sama mendengar bahwa Kiai Hasan Sepuh pernah ngaji sama buyut saya di Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu saya tahu kisah ini, setiap orang yang pernah berhubungan dengan kakek buyut kami, Syekh Nawawi di Mekah, saya pasti catat. Bahkan termasuk Kiai Hasan Sepuh ini saya tulis dalam kitab yang saya tulis, Tuhfatul Qasi Waddani fi tarjamati Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani.
saya tulis biografi Syekh Nawawi Al-Bantani. Salah satu murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani dari Jawa Timur adalah Kiai Hasan Sepuh. Saya tulis, Pak. Dan kemudian membuat saya rahimun baina ahlihi, tahu kalau beliau ini cucu daripada Kiai Hasan Sepuh. Saya merasa saya harus nyambung hubungan antara kakek buyut kami dahulu, Kiai Syekh Nawawi dengan Kiai Hasan Sepuh, Syekh Nawawi dengan Syekhona Khalil. Maka saya dengan putra-putra keturunan daripada Syekhona Khalil, Syekh Hasan Sepuh, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari, termasuk Syekh Mahfud Termas, semua saya pasti harus berhubungan baik. Untuk apa? Mengamalkan al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu membuat para sesama ahli ilmu bersaudara. Tak boleh bermusuhan, Pak. Itu kenapa Imam Syafi'i hormat dengan gurunya Imam Malik. Walaupun ada berbeda pendapat dalam beberapa masalah furu', dalam masalah fikih. Imam Syafi'i menikah hormat dengan Imam Abu Hanifah walaupun beliau tidak bertemu, walaupun ada perbedaan pendapat dalam beberapa masalah fikih. Kita tahu madhab Syafi'i ini kalau subuh kunut apa tidak? Kunut. Madhab Hanafi tidak. Tapi Imam Syafi'i karena rahimun baina ahli, cinta kepada ahli ilmu, ketika ziarah di Baghdad, di Kufah, di tempat di mana Imam Abu Hanifah dikebumikan, dikubur seperti Al-Arif Billah ini, dikubur di samping Masjid Genggong ini. Lalu kemudian Imam Syafi'i sholat subuh di situ. Beliau yang biasanya kunut tidak kunut, Pak. Kenapa? Beliau katakan saya hormat kepada Imam Abu Hanifah. Itulah. Makanya kalau cuma perbedaan pendapat, para ulama biasanya tidak akan bermusuhan. Yang biasanya membuat orang bermusuhan bukan perbedaan pendapat, para tretan. Apa? Perbedaan pendapatan. Nah ini sudah mulai nih, Pak. Ada kiai satu jadi tim sukses A, yang satu tim sukses B. Ribut itu, Pak. Ini ributnya bukan karena perbedaan pendapat, tapi perbedaan itu, Pak. Bahkan ini saya mau cerita tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong, tolong, Pak. Itu semua yang membuat kita bisa saling musuhan. Ya ini usul. Asal usulnya itu perbedaan pendapatan. Tahun 2015 seingat saya ke Iran. Nah ini lagi rame Iran ini, geopolitik, lagi perang. Kita orang-orang mau bilang apa, faktanya yang berani sama Donald, siapa itu namanya? Donald Trump sama siapa? Netanyahu. Siapa? Netanyahu. Ada yang salah baca Netanyahu. Faktanya yang berani itu Iran, yang dibilang Syiah itu. 2015 Abdina ke Iran, penelitian sama para kiai dan profesor. Saya ini produk pesantren tapi alhamdulillah pergaulannya sama banyak para profesor, akademisi. Jadi sedikit-sedikit ngerti tentang yang namanya metodologi penelitian. Nah, walaupun tak pernah kuliah Abdina ini. Berangkat ke sana. Pengen tahu orang Syiah itu seperti apa, Pak. Di sana itu kan Syiahnya terkenal Syiah Ja'fariyah atau Itsna Asyariyah. Sholatnya madhab mana? Sama kiblat, setahu saya sama, Pak. Ndak madhab ke Bromo, ndak, kiblat.
Sholat subuhnya berapa rakaat? 2, sama Pak, sama. Sholat zuhurnya sama 4. Sholat asarnya sama 4. Hanya orang Syiah itu, Ja'fariyah atau Isna Asriyah di Iran yang saya tahu, itu sholat zuhur dan asar selalu dijamak. Mengamalkan hadis yang ada dalam Sahih Muslim, walaupun hadisnya sahih tapi tidak diamalkan oleh jumhur ahli sunnah wal jamaah. Hadisnya sahih itu nanti, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamak sholat bila safarin wala matorin, tak ada hujan, tak ada pergi, Nabi menjamak. Hadis ini sahih, tapi tak semua hadis sahih diamalkan. Orang Syiah mengamalkan hadis ini. Jadi kalau bapak-bapak main ke sana, nanti itu masjid biasanya kalau asar kosong, karena sholatnya ditarik ke zuhur. Kalau sholat isya, masjid biasanya kosong, karena sholat isyanya ditarik kemana? Ke maghrib. Kita teliti itu Pak, kita catat. Termasuk kita nanya di sana, kalau nikah mut'ah itu bagaimana di sini? Ini yang penting, ini nona lagi ini. Karena beliau ini kan tadi innal furu'ata bal warat bi usuli, ada turunan mestinya. Harus katanya. Nah, kita tanya, ternyata tak semudah yang dibilang di sini. Susah Pak di sana nikah mut'ah itu, syarat-syaratnya susah. Singkat cerita, saya bertemu dengan namanya Syekh Ali At-Taskhiri. Ini sahabatnya Syekh Ali Jum'ah, lebih sepuh. Kalau yang ada kuliah di Mesir ini Azhari, anta Zamlakawi wala Ahlawi, yang dari Mesir, ini satu kurun bahkan lebih senior. Saya bertemu di kantornya di Teheran. Kantornya namanya Majma'at Taghrib Bainal Madhabaini Sunni wa Syi'i. Nah, lembaga organisasi yang mencoba ingin mendekatkan antara Sunni dan Syiah. Saya tanya waktu itu, ya pakai bahasa Arab tipis-tipis lah. Lumayan saya bahasa Arabnya Pak, tipis-tipis lumayan. Walaupun bahasa Arabnya bahasa Arab salah paham. Saya ngomong salah, yang sana untungnya paham. Itu bahasa Arab salah paham. Saya ngomongnya salah, untungnya yang sana paham. Itu kan yang paling penting Pak. Sama kayak orang Probolinggo pergi umroh haji itu, begitu keluar dari masjid ditawari kudungan, ditawari sorban, haji Siti Rahmah khamsa rial. Dia lihat tangannya, 5. Mau ditawar 2 rial, bingung bahasa Arabnya apa 2 rial. Untung ingat sholat subuh, wan rakaataini. Ma'al kunuti, ma'al kunut. Al kunut diartikan diskon. Paham ini, sudah paham. Berarti ini bahasa Arabnya salah paham. Maksudnya riala ini dia bilang rakaataini. Untung yang dagang paham. Oh, orang Probolinggo ini warganya Pak Dokter Haris ini. Maksudnya 2 rial, dia bilang rakaataini. Dijawab sama yang dagang, la. Thalatha rakaat fardhan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya tanya, ya Syekh Ali, limadha ya'ni fi Syam wa fil Iraq hunaka yuqatilu al-muslimuna ikhwanahum asy-syi'i ila sunni wa bi'aksih. Saya bilang, kenapa kok itu di Syam, di Syria waktu itu presidennya Bashar Assad, dan juga di Irak kok orang Islam di sana Sunni Syiah bunuh-bunuhan. Waktu itu memang yang banyak melakukan dianggapnya dituduhkan pada Syiah karena penguasanya Syiah, Bashar Assad. Beliau jawab begini Pak,
Eh, ya akhi, wahai saudaraku, hal dinuna yu'allimuna an nuqatilal muslimina an nuqatilal insan. Apakah agama Islam ini, agama kita ini mengajarkan kita membunuh sesama muslim atau bahkan membunuh antar sesama manusia? Saya bilang abadan, sama sekali tidak. Orang Arab kalau sudah bilang abadan berarti sama sekali tidak. Kalau la masih bisa berubah. Beliau bilang sahih. Agama Islam ini tak akan pernah mengajarkan kita membunuh, jangankan kepada sesama muslim, kepada sesama manusia saja tidak, atau dibalik, jangankan kepada sesama manusia apalagi kepada sesama muslim. Ini manusia ada harganya, apalagi yang sudah Islam, dia punya syahadat, ada harganya. Betul. Beliau bilang, ya akhi, wahai saudaraku, katanya. Kalimat ini tak saya lupakan ini. Waktu saya diskusi itu di kantornya. An-nasu afsadahum al-malu was-siyasah. Manusia itu rusak karena dua perkara. Pertama, perbedaan pendapatan. Al-mal, harta. Al-mal, al-fulus. Fulus, tahu fulus? Pese. Orang Madura bilang apa? Pese. Gara-gara fulus, pese. Al-fulus yuhyin nufus. Fulus bikin hidup enak, ma fihi fulus mulus, Pak. Yang ada fulusnya mulus, wa ma fihi laisal fulus mampus. Ini. Yang kedua, wasiyasah, karena rebutan pengaruh. Politik itu kan pengaruh. Kalau aslinya kita ini bersaudara, sama-sama Bani Adam. Kalau kita ahli ilmu nggak mungkin kita ribut, Pak, karena ilmu mengajarkan kita mencintai sesama manusia, mencintai sesama muslim, apalagi mencintai sesama ahli ilmu, apalagi yang bersangkutan selain ahli ilmu. Kalau kita orang NU, ditambah lagi kita cinta karena beliau sama-sama NU. Kenapa jadi ribut? Pertanyaannya itu tadi. Bukan perbedaan pendapat, tapi alhamdulillah. Saya tadi sambil jalan di sini sebenarnya sudah mulai menyicil, mencatat bahan saya apa nanti di sini kepada menteri penjemputan tadi itu. Kiai Hasan Sepuh itu asli Probolinggo, asli Kiai, walaupun bukan Genggong. Mana tadi itu asalnya tadi? Sentong, tapi asli Probolinggo. Bukan pendatang, bukan. Kalau Kiai Zainul Hasan, Zainul Mun'im, apa namanya? Ya Nurul Jadid pendatang, betul ya? Aslinya Madura. Ya di sini juga Madura, cuman ini Madura swasta. Ya, tapi asli dari sana. Oh, beruntung. Memang kalau penduduk asli itu relatif kalau muncul tidak ada yang hasut, Pak. Biasanya yang hasut orang itu kalau orang pendatang lalu sukses, itu banyak yang hasut. Betul. Imam Syafi'i pendatang. Ketika beliau di Baghdad, ulama-ulama Baghdad yang asalnya madhab Hanafi mulai terganggu. Karena Imam Syafi'i itu cerdas, bisa menggabungkan baina madhabain ahli ra'yi wal hadis, bisa menggabungkan antara dua madhab ahli hadis dan ahli ra'yi. Beliaulah yang pertama kali menulis kitab usul fikih. Awwalu man dawwana al-usula asy-Syafi'i bi risalatihi. Yang pertama kali mengarang kitab usul fikih adalah Imam Syafi'i dengan kitab Ar-Risalahnya. Sampai di Baghdad beliau moncer. Ulama-ulama madhab Hanafi, pengikut madhab Hanafi mulai terganggu.
Lah itu resiko pendatang. Beliau tidak. Asli sini. Masya Allah. Pindah ke Mesir. Sampai Mesir pendatang lagi Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i aslinya Makkah dan Gaza. Ibunya Makkah, ayahnya Gaza. Maka beliau dilahirkan di Gaza, kemudian karena ayahnya wafat, balik ke kampung ibunya di Makkah, dititipkan kepada Imam Khalid Az-Zanji. Beliau ke Yaman. Di Yaman sukses, ada yang hasut. Resiko pendatang begitu. Tapi kalau asli, ulama penduduk asli biasanya kuat. Masya Allah, saya mengamati ini secara sosiologis ternyata begitu Kiai. Nah, tak usah jauh-jauh. Itu kadang-kadang Gus yang asli sama yang mantu saja suka beda. Betul apa tidak? Beda. Lah ini, lah Imam Syafi'i. Bahkan Masya Allah saking kemudian ada yang hasut saat beliau di Mesir. Ada orang alim yang mendoakan supaya Imam Syafi'i cepat mati. Masya Allah. Bayangkan orang kalau sudah sampai hasut mendoakan Imam Syafi'i cepat mati. Na'udzubillah min. Nah, ini bahaya hasut. Kita harus buang ini sifat hasut sampai kemudian kita mendoakan orang. Nah, ini pasti sudah ada main ini. Kalau orang diajak memusuhi orang, itu pasti ada dua hal tadi. Khawatir pengaruhnya berkurang. Siapa yang mendoakan? Saya tak perlu sebut namanya. Tapi nanti para santri bisa buka cerita ini dalam muqaddimah Hasyiyah Syarwani ala Tuhfah. Ya, nanti pada saat menyebut Imam Syafi'i, Imam Syarwani menceritakan kisah ini. Ada seorang ulama, saya sebut inisialnya A. Imam A gitu aja. Berdoa, doanya begini Pak. Allahumma amitis Syafi'i wa illa dhahaba ilmu Malik. Di satu forum pengajian ada sekelas kiai, ulama, doa begini. Ya Allah, mohon Imam Syafi'i kalau bisa buat cepat mati. Kalau tidak nanti ilmunya, madhabnya Maliki di Mesir kalah pengaruh. Delalah itu bahasa Jawa, bahasa Maduranya apa delalah itu? Kebetulan apa bahasa Maduranya? Ketepaan. Di majelis itu ada muridnya Imam Syafi'i, namanya Imam Ibnu Abdil Hakam. Nah, kali ini saya sebut. Lapor sama gurunya pada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, itu ada Imam A inisialnya di satu majelis berdoa begitu. Allahumma amitis Syafi'i wa illa dhahaba ilmu Malik. Ya Allah, matikanlah Imam Syafi'i, kalau tidak ilmunya Imam Malik akan hilang. Pengaruh Imam Malik, madhab Maliki di Mesir akan kalah sama madhab Syafi'i. Rupanya rebutan pengaruh politik. Pengaruh itu politik, walaupun politik ujung-ujungnya ya almal juga Pak. Imam masjid, khotib itu boleh jadi di masjid tak ada duitnya Pak, tapi ada pengaruhnya. Orang kalau sudah jadi imam masjid, baca doa, mimpin tahlil, biasanya berkatnya berapa? Berkatnya banyak Pak. Nah itulah pengaruh. Apa kata Imam Syafi'i? Ya Allah, inilah resiko jadi pendatang. Sampai beliau dihasudi begitu. Saya mau cerita ini cerita-cerita langka. Tapi harus saya ceritakan, begitulah kehidupan. Kalau sifat hasud kita, naudzubillah min dzalik, ketakutan kita bahwa pengaruh itu akan membuat kita berkurang, ya, rizkinya dan lain sebagainya, bisa lupa berdoa sampai mendoakan orang alim sekelas Imam Maliki didoakan cepat
mati. Saya mau tanya, kira-kira ini baik apa jelek? Baik apa buruk? Lah itu terjadi. Tapi doa ini manjur Pak. Tak lama Imam Syafi'i nanti 18 hari sesudah doa itu wafat. Tapi sebelum Imam Syafi'i wafat, Imam Syafi'i menjawab. Ketika santrinya Ibnu Abdul Hakam cerita, Kiai guru, saya mendengar kok Kiai Fulan mendoakan guru didoakan cepat mati. Imam Syafi'i lalu jawab pakai syairnya, pakai Bahar Tawil seingat saya. Tamanna rijalun an amuta wa in amut fadzaka sabilun lastu fiha bi auhadi. Tamanna rijalun, telah mengharap sebagian orang an amuta, agar saya cepat mati. Masya Allah, an amuta, agar saya cepat mati. Wa in amut, padahal jika aku mati, kata Imam Syafi'i, fadzaka lastu fiha, fadzaka sabilun lastu fiha bi auhadi. Andai kata aku mati, ya semua orang juga mati. Semua orang juga apa? Mati. Saudara-saudara, la'alladzi yarju fana'i wa yadda'i bihi qabla mauti laisahu fahuwalladzi huwarradi. Jangan-jangan kata Imam Syafi'i, orang yang mendoakan saya cepat mati, merekalah yang dari sisi baik buruk di sisi Allah lebih buruk. Na'udzubillah min dzalik. Lah hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita hadir di majelis haul, di mana kalau tadi saya dengar manaqibnya, Masya Allah, Kiai Hasan Sepuh ini diberi anugerah Allah luar biasa. Kenapa Pak? Karena ini pondok sudah 4 generasi masih tetap eksis, dan beliau dikasih anugerah turun-temurun, anak cucu buyut, jangan-jangan sekarang sudah cicit, semuanya min ahlil ilmi wa ahlil khair. Amin. Non Hasan, Ahsan atau non Alek ini buyut, betul ya? Buyut. Mungkin ada yang sudah cicit beliau ya, sudah tampil. Dan ini bisa generasi, kok bisa itu? Luar biasa, semuanya ulama, alim-alim. Saya kenal beliau, saya ngobrol, saya kenal Ki Hasan Mutawakkil. Masya Allah, kiai yang lembut yang tadi. Saya semenjak saya kenal itu, belum pernah saya lihat beliau marah Pak, belum pernah Pak. Lembut sekali. Ini cucu-cucu beliau, nurun akhlaknya, nurun ilmunya. Memang begitu, al ilmu nurun. Ilmu itu mestinya menurun kepada anak cucu. Tapi sekarang tidak. Orang diartikan lain, al ilmu nurun, ilmu itu cahaya yang menurun pada anak cucu. Orang mengartikannya al ilmu nurun, kualitas ilmu itu nurun. Kalau kiai dulu alim-alim, Kiai Hasan Sepuh ini kitab karangannya banyak, saya sudah baca, termasuk makhtutatnya. Jangan tanya bagaimana kealiman beliau. Mondoknya di Mekah lama Pak. Ngajinya dengan masyayikh di Mekah luar biasa lama. Makanya beliau itu mutamakin, mutafannin. Mutamakin itu orang yang ilmunya mendalam, mutafannin itu artinya orang yang memiliki keahlian, disiplin berbagai macam ilmu. Maka dalam kitab itu saya katakan, wa mutamakkinun minal ulumi qal wa mutafanninun lahu fadlun wadal. Orang yang ilmunya tamakkun mendalam itu sedikit,
Apalagi kemudian menguasai berbagai disiplin ilmu, semakin sedikit. Persis yang disampaikan Ki Ahsan. Hari ini kalau kita hadir di sini, apa yang kita ambil pelajaran? Satu, ambillah apa yang beliau contohkan pada kita dari sisi ilmu dan dari sisi akhlak. Sebab sekarang ini cari orang yang alim ilman wa khuluqan sedikit, Pak. Kadang-kadang ilmunya hebat tapi akhlaknya kurang. Lebih parah lagi, akhlaknya jelek, ilmunya tak ada, lebih parah lagi. Maka saya kalau hadir di haul-haul besar, saya niati mendengarkan serius apa yang disampaikan. Apa yang saya bisa ambil barangkali pulang buat diri saya. Buat diri saya, buat anak-anak saya. Sebab saya selalu ghibtah, iri dalam arti positif kalau hadir ke acara orang-orang besar. Kenapa beliau ini yang sudah wafat tapi bisa mengumpulkan ribuan, puluhan ribu orang? Betul apa tidak? Saya mau tanya, ini ajunan sedaja, betul? Hadir ke sini karena siapa? Karena Allah, karena hormat hadir haul al-arif billah Kiai Hasan Sepuh, sudah wafat beliau. Tapi semua tergerak datang, semua tergerak datang. Saya kenal ini sebagian, ada yang jauh-jauh. Semua tergerak datang. Lah itulah hebatnya, ada orang sudah wafat, sudah meninggal, bisa menggerakkan orang yang masih hidup. Sementara kita, Pak, nyalon RT, ngundang tetangga aja ndak ada yang datang, Pak. Ya Allah, berarti ada sesuatu yang harus kita ambil. Apa? Itulah karomah beliau. Pasti karomah beliau karena ilmu dan karena akhlak. Lah, kalau kita ingin kita mendapatkan karomah seperti karomah yang kita lihat pada Kiai Hasan Sepuh dan turun pada anak cucu buyut beliau, maka salah satu caranya harus kita mulai dari diri kita. Kenapa? Karena ini beliau-beliau ini cucu buyut daripada Kiai Hasan Sepuh, harus diakui itu dapat barokah dari kakek beliau. Saya akui dapat barokah dari kakek buyut saya. Pertanyaannya, apakah anak cucu kita bisa seperti kita? Ada yang tanya, Pak Kiai, saya ini petani, Pak. Bagaimana saya kok bisa nanti seperti Kiai Hasan Sepuh, seperti Kiai Hasan Mutawakkil Allah? Saya petani, saya pedagang, saya tentara. Loh, Pak, tergantung kita, Pak. Loh, ada anak kiai tak jadi kiai lagi loh. Ada loh. Ada apa tidak? Ada. Rupanya kiai tersebut nyesel jadi kiai. Karenanya anaknya tidak ada yang diajari agama. Kalau ada kiai, ustadz, anaknya tak ada yang diajari agama, berarti ini kiai menyesal jadi kiai. Tapi sebaliknya, ada tentara, ada polisi, ada petani, ada pedagang yang anaknya jadi ulama besar. Siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah bapaknya pedagang di pasar, bukan kiai. Imam Malik bapaknya bukan ulama besar. Dalilnya apa? Kata Imam Abu Zahra, Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya tak pernah meriwayatkan satu hadis pun dari ayahnya. Kalau ayahnya ulama besar, pasti ada dalam kitab Muwatta', Imam Malik haddasana walidi, tapi tak pernah. Imam Ahmad bin Hambal ayahnya tentara, Pak. Ini mumpung ada tentara ini. Imam Ahmad bin Hambal ayahnya tentara.
Jadi madzhabul arba'ah itu, imam 4, itu kalau kita cek orang tuanya tuh tak ada yang ulama besar beneran, tidak ada. Tapi kenapa anaknya jadi ulama besar semua? Karena tadi al ilmu rahimun baina ahlihi. Ayah beliau cinta sama ilmu, ayah beliau cinta sama ulama, ayah beliau cinta sama orang-orang alim. Kalau Pak tentara, kalau Pak jaksa, kalau bapak-bapak semua, ibu-ibu semua walaupun petani, kemudian menangis di malam hari, ya Allah jadikanlah anak saya yang pesantren di Pondok Zainul Hasan jadi orang soleh, jadi ulama ya Allah. Walaupun saya petani, walaupun saya pedagang, walaupun saya pegawai, dari anak saya 6 masa tidak ada ya Allah, saya mohon 1 ada yang jadi ulama. Kalau bapak ibu menangis tapi terus ditunjukkan cintanya sama ahli ilmu, insya Allah bisa. Saya saat ngisi acara pengajian di Sampang, Pak, di Sampang, di Madura. Hadir di sana Jerengguan, tahu ya Sampang? Apa bacanya apa? Jerengguan. Sambil kemudian ada maulid di sana. Itu yang saya ceritakan, dikira saya katanya mengarang. Tidak, asli saya. Saya bilang saya hadir di sana di pondok di Sampang. Orang Sampang baca maulid, itu lagunya pas asyrokol, lagunya lagu Imam S. Arifin. Lagunya lagu apa? Imam S. Arifin. Nah, Jandaku. Apa namanya? Jandaku. Saya cerita, itu saya dengar langsung dan khusyuk, itu enak. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imamal. Akrab, lagu ini akrab kan? Di sini ada. Nah, ternyata saya diberitahu itu lagunya Imam Syarifin, Kiai, Jandaku. Yang mana? Lalu saya diperdengarkan, anak yang ada padamu jangan kau. Ah, betul kan? Lah iya, dikira saya ngarang, Pak. Enggak ngarang saya. Masa Kiai ini bohong? Masa Kiai bohong? Ahli ilmu itu tak boleh bohong, tapi boleh keliru. Beda. Bohong sama keliru beda, Pak. Tapi kalau politisi boleh bohong asal jangan keliru. Nah, iya, biasanya politisi dia tidak mau kelihatan salah. Nah, saya ke sana, Pak. Saya diberitahu, Pak Kiai kenal Kiai Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan, Kiai Fulan. Kenal teman saya di Jakarta. Nah, itu ayahnya bukan kiai. Nah, ini ayahnya bukan kiai, ibunya pedagang di pasar, tapi anaknya 5-5-nya kiai besar semua. Allahu Akbar. Tidak perlu saya sebut nanti namanya. Tapi di Jakarta jadi orang top pimpinan di Majelis Ulama Pusat, Pak. Kemudian di sini saudaranya juga ada kiai di Lumajang apa Probolinggo ya? Lumajang sepertinya, Lumajang. Lalu di Surabaya jadi MUI juga. Oh gitu ya. Tapi kemudian saya diceritakan kenapa kok ada pedagang pasar, ayahnya orang biasa, anaknya jadi kiai semua, jadi orang alim semua. Rupanya ibunya kalau malam menangis terus mendoakan anak-anaknya. Rupanya ibunya, bapaknya seneng sama ulama. Kalau acara-acara hall semacam ini tak pernah absen. Rupanya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah,
Disitulah saya pahami al-ilmu rahimun baina ahlihi. Maknanya ilmu itu bisa membuat pecintanya menjadi keluarga. Walaupun ayahnya bukan kiai, dia bisa menjadi kiai karena ayahnya cinta sama ahli ilmu. Walaupun ayahnya polisi atau tentara seperti Imam Ahmad bin Hambal, dia bisa punya anak mujtahid mutlak Imam Ahmad bin Hambal. Walaupun ayahnya pedagang pasar di pasar Kufah, yakni Imam Abu Hanifah, tapi karena ayahnya cinta sama ulama, kemudian anak-anaknya bisa menjadi ulama-ulama besar. Semoga karena kecintaan kita kepada para ahli ilmu, kepada ulama, kepada Nahdlatul Ulama, terutama hari ini kita hadir semuanya, Rabu semuanya, ya, di Haul Ki Hasan Sepuh, membuat insya Allah anak cucu kita, kalau bukan anak cucu kita, insya Allah min ahlil ilmi, jadi orang yang ahli ilmu. Insya Allah salah satu putra putri di antara yang hadir ini nanti jadi ahli ilmu dari ulama-ulama besar. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.